supaya kita di dalam hal-hal yang bersifat mubah. Hal-hal yang bersifat mubah itu diniat-niatkan yang baik sehingga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemarin kita bahas tentang kemuliaannya memuliakan orang yang kita cintai. Kemudian perhatian kepada sanak famili. Karena itu juga terletak tipu daya setan. Seringkali kita sama orang yang bukan keluarga kita memaklumin, kita enakan. Tapi kalau sama keluarga sendiri gampang putus, gampang pecah, gampang dendam. Ya, padahal sama orang lain kita memaklumin. Tapi sama sepupu sendiri sedikit urusan jadi panjang, ya. Sedikit urusan nggak selesai-selesai. Memang urusan silaturahim ini penting kali, ya. Dan itu diantara yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbah pertama beliau datang di kota Madinah, ya. Beliau menyatakan ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am waslul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai semua manusia, kalian sebarkan salam, kalian beri makan orang. Nah, beli makan orang. Alhamdulillah musola sini ya setiap ngaji ada makannya. Alhamdulillah. Maka dapat makan dohir wa batin, jasmani rohani, ya. Maka nikmat apa lagi yang didustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah wa mudzakaratil ilm. Ya, membahas ilmu, mudzakarah. Ya, ini juga perlu niat-niat baik. Nuntut ilmu, wal munadharah fihi. Munadharah itu debat. Kadang-kadang kalau santri berdebat antar santri dengan santri lain dalam satu masalah, tujuannya bukan berdebat untuk musuhan, tapi berdebat untuk lebih memahami masalah tersebut, lebih memahami, lebih detail di dalam memahami seluk-beluk masalah fikih atau apa segala macam. Itu munadharah. Nah, itu pun juga demikian, perlu niat-niat yang baik. Jangan sampai kemudian orang debat niatnya adalah yang penting menang. Niat debat itu kemudian menghinakan musuhnya. Ya, Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan tidak pernah aku berdebat dengan seseorang kecuali pasti aku berharap Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran dari lisannya. Menampakkan kebenaran dari lisannya. Ya, bukan kok kemudian malah direndah-rendahkan, hinakan. Maka menuntut ilmu juga demikian, bagian dari itu amal soleh yang besar. Tapi kalau tidak diniatin dengan baik, maka menjadi amal yang buruk. Sehingga disebutkan barang siapa yang menuntut ilmu, ya, niatnya adalah untuk bodoh-bodohin orang awam, untuk sombong-sombongan sama ulama, ya, auliyasifa bi wujuhan nas, atau untuk dia memalingkan mukanya manusia kepada dia, kehormatan semu sesaat, adkhalahullah nar, maka dia dimasukkan oleh Allah dalam api neraka. Dia nuntut ilmu tujuannya adalah nanti aku gampang nipu masyarakat. Apalah kayak gini nih, ya. Belajar ilmu tapi kemudian dia berpikir nanti kiai-kiai itu ku debat semuanya, itu kiai-kiai itu salah semuanya itu. Ya, termasuk sekarang, ya, orang baru belajar niatnya cari kesalahan Imam Syafi'i. Orang mau belajar niatnya cari kesalahan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini apalah niat kayak gini nih? Niat busuk di dalam hati. Ya, maka niatkan yang baik. Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan agama, untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri, untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Dari niat-niat baik, bukan kemudian mengarah kepada niat-niat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu
inilah pentingnya untuk punya ilmu. Bisa jadi pertama kali niat belajar nggak bagus niatnya, bisa jadi ya pertama kali belajar niatnya nengok ustadz yang kondang, aku ingin jadi ustadz itu, dia kepikirnya adalah yang hebatnya dulu, dan itu kadang itu afat penyakit. Orang belajar itu kadang nengok hasilnya dulu, sehingga kalau dia nggak dapat hasilnya akhirnya kecewa. Ya kenapa? Karena dia seakan-akan sudah nuntut hasil seperti itu. Padahal orang-orang hebat itu orang-orang yang terkenal, orang-orang yang apa segala macam ditampakkan oleh Allah manfaat di tangannya. Dulu nggak kepikir sama sekali mereka jadi kayak gitu. Ya, mereka belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah, sungguh-sungguh dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya semua manusia. Gitu ya. Dulu pun juga disebutkan Imam Ghazali pernah berkata, talabna al-ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu pertama kali aku belajar ilmu bukan karena Allah. Kata Imam Ghazali, dulu aku belajar pertama kali bukan karena Allah. Kemudian dengan berjalannya waktu aku mengetahui, meyakini ilmu tidak mau datang kecuali harus karena Allah. Ya, kenapa Pak? Karena Allah, karena memang mohon maaf, Imam Ghazali itu yakin dari orang fakir, sehingga pondok awal niatnya adalah supaya bisa makan di pondok, supaya bisa makan di pondok kan gitu kan, karena pondoknya gratis, pondoknya enggak, yang penting bisa makan. Tapi dengan belajar akhirnya dia tahu yang nggak bisa datang kecuali harus karena Allah, maka diluruskan lagi ya. Maka nggak ada masalah Pak. Sebetulnya orang pertama kali beramal kemudian niatnya agak berbelok itu nggak masalah. Jangan ditinggalkan, tak semua orang sudah langsung jadi orang soleh ulama, itu kan semua orang. Orang ikhlas itu ya dulu riya. Orang ikhlas itu dulu juga riya. Orang alim dulu juga bodoh. Ya, maka bertahap. Maka orang sekarang ya mau beramal kok takut riya, nggak jadi beramal. Kenapa setan? Mau sedekah ke musola, ke masjid, mau sedekah nampak orang, alah nampaknya aku nggak ikhlas, nggak jadilah. Senang setan. Ya emang tujuannya setan supaya nggak beramal kan gitu kan? Ya. Mau sholat, nggak jadi gara-gara tengok orang. Mau sholat duha nih, udah enak betul sholat duha. Ternyata ada tamu, gitu ya. Terus Pak, cuman ya ada tamu ya. Mau persilakan tamunya lama. Ya nggak jadilah sholat duha. Ya, maka amal kalau memang adalah niat-niat buruk di dalam hati kita, amal itu tetap lakukan. Amal itu tetap lakukan. Dan juga amal itu tetap dilakukan dan kita ngomong di dalam hati kita. Di dalam hati kita bicara, kita bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, inilah amal yang bisa aku lakukan, bersihkan dari niat-niat yang tidak benar. Ya. Jadi tadi kita sampaikan tentang menuntut ilmu ya. Berarti qararuhu dan juga mengulang-ulang ilmu, tadribuhu dan apa itu? Wa tadrisuhu dan mengajar ilmu. Wa ta'limu mengajar. Sampai semua urusan ilmu juga demikian. Besar kali tipu daya setan di dalam ilmu. Karena ilmu ini semuanya hubungannya dengan jihad. Fadilah jihad semuanya masuk di dalam ilmu. Semua fadilah jihad masuk di dalam urusan ilmu, belajar ilmu, hafalkan ilmu, nulis ilmu, segala macam, ngaji, ya. Semua fadilahnya jihad itu masuk di dalam nuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Maka aneh kalau umpamanya orang ngerti jihad itu cuma artinya perang aja terus. Perang itu memang jihad, tapi bagian dari arti jihad. Ya, bagian dari arti jihad. Ya, bagian dari arti saja. Ya.
Dan itu pun juga dengan syarat-syaratnya. Tapi ada jihad yang setiap orang memang harus dan bisa melakukannya. Ya, tapi kadang-kadang sebagian yang punya pemahaman seakan-akan mereka saja yang pemberani, seakan-akan mereka saja yang teriak-teriak, suara keras, ya kan? Bikinnya yang lain pengecut. Padahal kalau perang betulan, mereka pula yang rondo pertama kali, ya kan? Nah, maka, ya mohon maaf ya, kalau kita cerita tentang jihad-jihad betulan di seluruh dunia, ya, jihad-jihad betulan itu semuanya dipegang sama orang-orang sufi. Salahuddin Al-Ayyubi itu apa itu? Thariqah Tijaniyah. Salahuddin Al-Ayyubi. Yang terakhir yang di Libya yang mungkin sampai difilmkan dari siapa itu Umar Mukhtar. Umar Mukhtar di Libya. Yang terakhir lah beberapa puluh tahun yang silam. Itu Thariqah Sanusiyah. Ulama betulan, sufi betulan. Kalau jihad betulan kayak gitu. Tapi kalau memang yang bagian yang teriak-teriak aja Allah Akbar aja sudah tahu lah gitu orang. Kadang-kadang sesama Muslim loh Pak. Kadang bingung gitu orang. Sesama Muslim. Sini Allah Akbar, sana juga Allah Akbar. Polisinya yang bingung. Kamu ini dukung siapa ini? Sama-sama Allah Akbar ya. Jadi walhasil inilah kalau sesama Muslim berusaha untuk mendamaikan. Fakasmi'u baina akhawaikum. Damaikanlah antara dua saudara kalian. Sesama Muslim. Usahakan untuk damai. Maka bukan kok kemudian malah menjadi pemanas, malah ngompor-ngomporin, malah jadi rusak semuanya masyarakat. Dan itulah memang tujuannya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin merusak Indonesia dari dalam. Merusak Indonesia dari dalam, dibentur-benturkan semuanya. Sekarang kan masanya kayak gitu kan. Bahkan antar ulama sekarang dibentur-benturkan, antara ustaz, antara apa, dibentur-benturkan semuanya. Maka disinilah pentingnya untuk meredam hawa nafsu. Meredam hawa nafsu. Ma'ruf sama kita semuanya, kita masyhur hadis Nabi di akhir zaman banyak fitnah. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, berjalan lebih baik daripada yang berlari. Isyarat apa? Sebisa mungkin menghindar, sebisa mungkin. Nggak bisa menghindar, ya berusaha untuk meminimalkan. Dan lagi pula itu tadi, karena kondisi akhir zaman yang banyak syubhat, maka harus ekstra hati-hati di dalam memilih. Nggak bisa memilih, udah jangan sibukkan, nggak harus urusan milih-milih, nggak harus urusan ikut-ikut, nggak harus. Ini bukan urusan berani nggak berani, ini bukan urusan pengecut tak pengecut. Tapi pesan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlibat di dalam fitnah akhir zaman. Apalagi sampai berhubungan kepada menggolimin orang, angkat senjata dan lain sebagainya. Berbeda kalau umpamanya angkat senjata ke Israel kan apa? Bisa umpamanya dibuka ke Israel sana Pak, bubar lah kalau sampai subuh dari ini dah. Semuanya ke Israel ya. Kalau boleh niat dalam hati, ya kan? Maka ini tadi kita sampaikan urusan ilmu itu adalah juga bagian dari jihad. Cuma saya sampaikan bahwa jihad itu ada 5 arti. Jihad itu ada 5 arti. Jihad pertama adalah menghidup-hidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu itu jihad. Yang kedua adalah menolak syubhat atau kesesatan-kesesatan yang disebarkan sama orang-orang yang memusuhi Islam. Itu juga bagian dari jihad. Menolak syubhat-syubhat atau kesesatan-kesesatan yang disebar. Itu juga bagian dari jihad. Kemudian yang ketiga adalah menjaga perbatasan daerah Islam. Menjaga perbatasan ini juga jihad itu. Jangan sampai kalau nggak dijaga perbatasan,
negara tidak memiliki kehormatan atau kemuliaan. Ya, ini tadi kita sampaikan tentang menjaga negara, menjaga perbatasan. Itu juga bagian dari jihad. Yang keempat adalah ekspansi, ya, menyerang, meluaskan daerah Islam. Itu juga bagian jihad. Ya, dan jihad-jihad yang semisal ini juga harus dengan izin dari pemerintah. Dengan izin dari pemerintah yang sah. Kemudian yang kelima adalah kalau musuh sudah masuk di dalam negara kita. Kalau musuh sudah masuk dalam negara kita, nggak perlu izin dari pemerintah. Setiap orang wajib jihad dengan dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa? Umpama kayak zaman dahulu, Belanda masuk, Portugis masuk, Jepang masuk, nggak perlu nunggu presiden, nggak perlu nunggu panglima TNI. Setiap daerah bisa berontak. Daerah sana Pangeran Diponegoro berontak, daerah sini ada Imam Bonjol berontak, daerah sini ada semuanya berontak dengan kemampuan masing-masing. Kenapa? Karena musuh sudah di dalam kota Islam. Berbeda dengan musuh di luar negara Islam. Maka penyerangan dan penjagaan pinggir atau perbatasan negara itu harus dengan izin dari pemerintah yang sah, gitu ya. Jadi kalau bicara jihad nggak usah takut sih Pak. Kadang orang berpikir bicara jihad takut sama polisi. Apanya yang ditakutkan? Memang betul kok kayak gitu kan. Harus melalui pemerintah yang sah. Maka bukan kemudian jihad itu dipimpin sama imam satu ini, imam dua ini, imam samudra, imam laut, imam gunung, nggak ada. Maka kalau perang ya dipimpin sama presiden. Kalau perang dipimpin sama pemerintah yang sah. Itu hukum secara fikih. Tadi saya sampaikan jihad itu ada 5 macam. 5 macam. Satu, menghidupkan ilmu. Buat majelis-majelis ini jihad. Jadi ada ungkapan Sayyidina Abu Darda, sahabat Nabi Abu Darda mengatakan, "Man ro'a anal hudua fi talabil ilmi wa rawaha ilaih laisa bi jihadin faqad naqasa bi aqli wa ra'yi." Barang siapa yang berpandangan bahwa berangkat pagi hari atau sore hari menuntut ilmu itu bukan jihad, maka dia kurang akal. Ada sebagian orang yang selalu berpikir jihad itu perang, jihad itu angkat senjata. Kita tidak menafikan itu semuanya. Kita tidak menafikan, tapi picik kalau orang hanya berpikir jihad itu adalah angkat senjata. Maka ini tadi kita sampaikan tentang pentingnya untuk menghidupkan ilmu, mengajarkan ilmu, mutolaah ilmu, menulis ilmu, mengarang, berfatwa, mengumpulkan ilmu dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari jihad. Wa kadzalika ma asbaha hadhil a'mal. Demikian juga segala hal yang menyerupai ini amal. Hatta yang bagi sampai seyogianya lahu untuk dia, seorang muslim, seorang mukmin, tidak akala kalau makan, au syariba atau minum, au nama atau tidur, yang situ bidalika at-taqawi atau taatillah. Hendaklah dia makan, tidur, minum, istirahatnya semuanya diniatkan untuk supaya kuat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan hak sama tubuh, istirahat bukan karena malas-malasan, bukan karena malas-malasan. Makan juga demikian, bukan karena kenyang, bukan karena maka dibuat semuanya mengarah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika kita arada jima'a zaujati. Demikian juga kalau dia ingin untuk berhubungan dengan suami istri, maka diniatkan untuk isolah haqqaha, memberikan hak kepada istrinya, wa tahsil walad sholeh ya Allah Ta'ala, dan untuk mendapatkan anak soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan orang yang niat semisal itu dapat anak soleh, tak dapat anak soleh sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya.
nafsi, dan juga untuk ikfaf. Ikfaf itu menjadikan dia tenang, dirinya tenang, adanya istri dan lain sebagainya itu Pak, buat tenang diri sendiri sehingga tidak kepikiran macam-macam. Ya, maka sebab itu sangat penting untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan adanya pasangan yang halal, yang halal. Wasiyatiha min at-tatallu ila haram wal fikr fi. Dan juga menjaga diri dari mendekat kepada haram atau berpikir-pikir tentang haram. Ya, maka alhamdulillah tidak ada keinginan hawa nafsu kecuali dikasih jalur oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal. Dikasih jalur yang halal. Dan halal itu lebih nyaman daripada yang haram. Halal lebih banyak daripada yang haram. Urusan makanan saja, mohon maaf, yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Minuman lebih banyak yang halal daripada yang haram. Kenapa pula dia cari minuman khamr? Oh, yang halal sebanyak-banyaknya kok cari khamr pula? Ya, sama juga demikian. Makanan halal macam-macamnya makanan sebanyak-banyaknya. Kau hitung 1000 macam makanan di Indonesia ini gak habis-habis. Ngapain pula cari B1, B2? Ya, gak ada kerjaan. Maka ya, yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Dalam segala hal juga demikian, ketenangan, ya, kesehatan tubuh, makanan halal lebih sehat daripada yang haram. Demikian juga pelampiasan hawa nafsu yang halal lebih nyaman daripada yang haram. Orang katanya kepingin enak yang haram, apanya enak? Ditakutkan HIV, ditakutkan dia penyakit menular, ditakutkan dan segala macam. Ini belum kepikiran malu kalau nampak orang, malu kalau ketangkep, malu kalau digrebek dan lain sebagainya ya. Tapi kalau yang halal dibuat oleh Allah tenang, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Faman hariman niyya fi hadhil a'mal faqad harima khairan 'aziman katsiran. Barang siapa yang terhalangi dari niat-niat yang baik di dalam hal amal-amal ini, dia asal berbuat saja, nggak ada niat-niat, maka sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang besar. Karena perbedaan kita sama orang kafir itu terletak di dalam pandangan hati. Kalau pelaksanaannya semuanya sama ya. Orang kafir makan, kita juga makan. Kita tidur, orang kafir tidur. Kita kawin, orang kafir kawin. Semuanya apa yang kita lakukan sebetulnya sama ya, sama-sama manusianya. Cuman yang membedakan adalah pandangan. Cara pandang di dalam amal tersebut. Niatnya berbeda. Ya, kalau orang kafir, dia disebutkan ringkasan, disebutkan al-kafir yatamatta, wal munafik yurai, wal mu'min yatasawwad. Ya, itu garis besarnya dari perbedaan amal-amal. Al-kafir yatamatta, orang kafir enak-enakan hidup. Orang kafir nggak mikir halal haram, orang kafir nggak mikir hukum, orang kafir nggak ngerti akan etika segala macam, pokoknya dia enak. Ya mata, enak-enakan dia. Yang penting enak, apa peduli sama orang. Itu sifat orang kafir. Makan haram, makan minum ini segala macam, urusan gua, gitu ya. Dia yang penting enak, nggak ngerti hukum. Padahal disebutkan di Injilnya babi itu haram. Di Injilnya mereka babi itu haram, tapi mereka nggak peduli. Dan berapa banyak memang ya hukum-hukum yang sebetulnya mereka dilarang. Mereka buat-buat sendiri tapi nampak-nampakkan kayak mereka suci. Ya gampangannya contohnya pastor aja Pak. Pastor katanya nggak kawin. Tapi ya gitu ngabisin cewek. Kemarin ada berita yang cukup mengejutkan di Bangkok.
apa itu biksu-biksu itu kan nggak boleh kawin. Ya, ternyata biksu ini ada beberapa biksu terjebak main skandal seks, tapi bukan dengan nampaknya kayak perempuan, tapi ternyata laki-laki. Dan jahatnya laki-laki ini fotonya mau diancam akan disebar-sebarkan, sehingga disebutkan satu orang ini ya bisa memperoleh dari biksu-biksu yang sudah dia tipu. Biksu-biksu ini setiap bulan membayar dia, dan kalau dikumpulkan duitnya lebih dari 25 miliar. Sudah lebih dari 120 biksu. 120 biksu yang pernah main sama dia, dan kalau saking takutnya untuk disebar, dia setor duit terus. Ya. Itu berita terakhir dari Bangkok. Maka itu tadi, mereka buat sendiri. Wong halal dihalalkan sama Allah, dibuat haram pula. Ya, dihalalkan oleh Allah kawin. Mereka sendiri asal haram. Kita suci, kita nggak. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Naudzubillah min. Ya kan? Maka ini tadi kita sampaikan tadi, sifat orang kafir yang tamattak, enak-enakan. Wal munafik yuroi, orang munafik ngelihat pandangan orang, ngelihat pandangan orang. Maksudnya apa? Dia itu yang penting tampil wah, itu sifat orang munafik. Yang penting mobilnya mewah, padahal dia nggak bisa tidur mikirkan kredit. Tapi pokoknya yang penting dia tetangganya, wush, gitu. Rumahnya mentereng bagus, padahal dia di dalam stres, dia mikirin cicilan ya. Maka sifat munafik, pandangan orang, apa kata orang, gak enak katanya orang, segala macam. Ya, maka ini untuk dibiasakan, jangan punya sifat kayak gini, jangan memaksakan diri. Ya, beda kalau orang mukmin. Wal mukmin yatazawwad. Orang mukmin itu berbekal diri. Maksudnya berbekal diri. Ya, yang penting halal, yang penting bisa dimakan, yang penting bisa digunakan, yang penting gitu, yatazawwad, berbekal diri. Ya, untuk tujuannya. Orang mukmin. Naik mobil apa aja terserah, yang penting nyampe gitu loh, Pak. Orang mukmin. Naik kereta apa ya terserah, yang penting ngaji gitu aja. Tapi kalau orang munafik, ya nggak siap dia kredit, sudah kredit yang mahal-mahal, akhirnya dia sendiri yang kacau akhirnya. Makan juga gitu. Orang mukmin makan ya tazawwad. Ada makanan halal dimakan, enak nggak enak, alhamdulillah, gitu ya, ya, nyaman nggak nyaman ya katanya keleken gitu aja ya kan ya. Walhasil orang mukmin enak. Dia yang penting adalah dijadikan sarana menuju tujuan. Itu sifat orang mukmin, nggak terlalu ruwet. Maka tadi penting itu kita tentukan sikap kita di dalam banyak hal. Apakah kita enak-enakan, nggak ngerti hukum, nggak ngerti etika, sifat orang kafir, atau kita karena orang memaksakan diri, ya yang penting katanya orang wah segala macam. Ya kadang-kadang yang sering terjadi, Pak, Bu, ketika mau pesta kawin, ya urusan mau pesta kawin utang-utang, ya kenapa? Karena nggak enak sama tetangga, ya. Akhirnya yang penting tetangga, wah, masya Allah, wah di gedung, wah. Nggak tahu dia kalau malam nggak bisa tidur mikirin utang gitu ya. Maka di sini pentingnya untuk kita mengerti kadar kemampuan diri sendiri. Wa nas'alullah al-karim at-taufiq lidzalik basair wujuhil khair wa dalail hadhil qaidah
Maqaddamna dalil-dalil dari kaidah yang penting ini yaitu menghadirkan niat dalam semua amal adalah apa yang telah kami sampaikan dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu tergantung niatnya dan setiap orang itu memiliki kadar yang diniatkan. Kadar niatnya banyak maka dapat pahala banyak. Kadar niat sedikit ya dapat kadar yang sedikit tersebut, karena hati itu letak pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai dikatakan kepada Abi Yahya Habib bin Abi Thabit At-Tabi'i, seorang tabi'in, dia ulama Kufah, ya, dan tempat kembalinya semua masyarakat Kufah di zamannya di tabi'in. Ya, Abi Yahya ini. Beliau ditanyakan, haditsna an asyaddi syai'in. Beritahu kepada kami Tuhan apa yang paling berat, sesuatu yang paling berat. Kalau beliau mengatakan maji'un niyah. Yang paling berat adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Ya. Maka selalu setan ini mengganggu untuk membelok-belokkan nih niat. Maka di sini penting untuk tadi banyak diarahkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, qala ma'alajtu asyadda alayya minan niyah. Aku tidak pernah berusaha mengobatin separah hatiku untuk meluruskan niat. Jadi untuk meluruskan niat ini perlu betul-betul sungguh-sungguh. Dan pastinya tadi kita sampaikan perlu kebiasaan, Pak. Kalau nggak terbiasa, ya itu tadi terusan. Sering kita buat contoh kayak orang sholat ya, orang sholat itu gak khusyuk, kepikir sana, kepikir gaskan biji, ya, kepikir masakan, kepikir jemuran, kepikir utang, kepikir kawan, kepikir WA kawan, kepikir omongan kawan, kepikir statusnya kawan, status kawan dipikir pula di dalam sholat. Ya, maka harus diluruskan, Tapi kalau nggak diluruskan, kepikir status kawan, wah kemana-mana akhirnya Pak. Ini status ini hari ini, dulu dia pernah buat status kayak gini. Dulu sebulan yang lalu statusnya kayak gini, nyindir aku itu sebetulnya. Wah panjang lebar dong urusan statusnya orang. Ya, akhirnya sholat akhirnya nggak tahu. Ini dapat 3 rakaat, apa 4 rakaat, nggak tahu ya. Bisa jadi juga ketika berdiri lupa nggak baca Fatihah, baca tahiyat ketika berdiri. Baca tahiyat, kenapa? Karena udah pikirannya otak. Lalu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabus sholata wa antum sukara." Jangan kalian mendekat sholat sedangkan kalian mabuk. Mabuk. Memang hukum asalnya ini adalah fase diharamkannya khamar. Jadi fase diharamkannya khamar sebelum diharamkan total. Karena zaman dulu khamar itu kayak minum teh hangat. Ya mungkin kayak di Karo kan juga kayak gitu ya, di gunung-gunung. Ya orang minum tua itu kayak istilahnya minum kopi susu ya, minum teh susu kayak gitu aja. Nah, karena dingin cuacanya. Nah, di zaman dulu juga demikian, minum khamar itu kayak minum biasa. Maka diharamkannya itu bertahap. Di antara tahapan haram adalah nggak boleh minum khamar ketika nggak sholat. Karena ada orang yang sholat, ya, lagi mabuk baca Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Aku cuma tak bujur, orangnya hilang. Jadi kalau diartikan, wahai orang-orang kafir, aku nyembah Tuhan yang kalian sembah, ya urusan orangnya ini hilang. Maka nggak bolehlah minum khamar dekat sama sholat. Ini hukum asal dari arti dari ayat itu. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekat sholat sedangkan kalian mabuk. Para ulama mengatakan bukan hanya sekedar mabuk dari khamr, mabuk dari semua urusan dunia. Maka oleh sebab itu tenangkan hati sebelum sholat. Ya, jangan kemudian mau sholat kepikir ini, kepikir itu.
Kepikir belum jawab WA, kepikir gini HP, kepikir macam-macam yang dipikir. Sampai disebutkan dalam hukum fikih kan, bahwa ta'liqu butlan bis-shalah mubtil bis-shalah. Menggantungkan batalnya sholat akan sesuatu itu membatalkan sholat. Jadi menggantungkan batalnya sesuatu akan terjadinya sesuatu. Jadi umpama ini ibu-ibu punya jemuran, kemudian sholat duhur, mau ngangkat jemuran, nanti aja lah setelah sholat. Kemudian pas sholat mendung, dalam hati ngomong, kalau hujan ku batalin sholatku. Sayang jemurannya. Ya, dalam hukum fikih, hujan nggak hujan batal sholat ini. Hujan atau enggak? Batal sholat. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang harus ada keyakinan. Nggak boleh nanti aku batal enggak ya, nanti aku sama. Kadang-kadang kalau laki-laki gitu ya, tunggu tamu, Allah Akbar, nanti kalau datang tamu itu penting kali, aku batalkan sholatku. Datang batal sholatku. Maka harus serius. Ya, ini nanti ada telepon ini, bos telepon ini, telepon ditunggu gitu kan ya. Nanti kalau tengah-tengah sholat telepon, batalkan sholat dulu. Ya telepon batal sholatnya. Itu sudah hukum fikih dipastikan itu tadi. Kenapa? Karena ibadah itu perlu ibadah sholat itu diharuskan yakin, tidak boleh digantungkan akan batalkan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa al-amal 'afiyah wa al-'afiyah wa syukur 'afiyah. Allahumma amur asadana bi ta'atik wa amur qulubana bi ma'rifatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wa min kulli bir wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma dabbirna bi ahsani tadabir wa tufina fi jami'i ma jara bihi al-maqadir waj'alna bi ihsan la bil imtihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.